anak-anak muda itu semua rata-rata penganggur, karena rata-rata semua tamatan menuju ke pegawai negeri sipil. Jalan provinsi sepanjang 1625 km Bapak Ibu, 3 tahun pasti bisa. Membangun air bersih, kami juga akan menyiapkan listrik yang cukup baik kepada rumah tangga maupun industri. Kita tidak perlu euforia karena kita akan bekerja. Target kita, tujuan kita adalah membawa masyarakat Nusa Tenggara Timur menuju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Kembali lagi dengan saya Trustoku Limo. Kali ini saya tidak membahas properti karena itu channelnya tersendiri. Saya juga tidak membahas tentang video maker karena itu juga channelnya tersendiri. Kalian bisa lihat, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Ini sesuatu yang baru ya, baru buat dunia saya karena sepanjang pengalaman menjadi aktivis, kita selalu berkutat di lapangan, melakukan demonstrasi, juga melakukan advokasi kasus, baik kasus kemanusiaan, baik kasus-kasus yang bersifat umum seperti human trafficking, kasus-kasus korupsi dan lain-lain. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk kita kembali melihat lagi seberapa jauh janji-janji politik yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur kita sepanjang kurang lebih 4 tahun masuk waktu 5 tahun. Ya, karena akan selesai di bulan September ini. Saya sudah mengumpulkan beberapa data-data terkait dengan ini. Ada juga yang di handphone, ada di laptop juga. Saya sudah mengumpulkan beberapa data yang kemungkinan besar akan bertentangan dengan realisasinya. Dan kita ingat juga ya, setelah kampanye dan terpilih di 2018, dilantik di bulan September, sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lebih ya, 4 tahun mau setengah lah untuk menuju ke puncaknya, yaitu September 2023. NTT bangkit, NTT sejahtera. Waktu pertama kali mereka tampil sebagai pasangan gubernur dan pasangan wakil gubernur, tagline NTT bangkit, NTT sejahtera ini sudah membuat lawannya ketar-ketir. Ya, saya juga mengalaminya karena saya juga termasuk dalam salah satu pemilih waktu itu ya. Jadi dan salah satu pengamat dari peristiwa politik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ya, saya punya beberapa catatan khusus ya untuk kepemimpinan dari Victory Jos, Victor Bungtilu Leskore dan Joseph Naisoi. Kedua-dua ini kita bangga ya, kita turut berbangga karena kedua pemimpin kita ini bisa menyelesaikan studinya sampai jenjang doktor, dan itu jarang adalah seperti itu. Oke, tanpa memperpanjang kata teman-teman, mari kita review satu persatu janji kampanye dari gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023. Tadang. Kurang lebih ada 11 janji kampanye, kita review satu persatu ya. Saya perhatikan di dunia maya juga, di media sosial maupun di grup-grup WA itu beberapa kali mereka mengirimkan video-video kompilasi atau potongan-potongan video yang mengingatkan kembali terhadap janji-janji dari beliau berdua ini. Salah satunya yang sempat viral itu yaitu janji adanya dokter spesialis dan rumah sakit terapung atau puskesmas terapung yang dikatakan. Mari kita lihat sama-sama. 11 janji kampanye pasangan Victory Jos. Oke, pemimpin kita ini memang fenomenal ya. Bagi saya fenomenal. Kalau di Jakarta ada Anies Baswedan, di NTT ada Pak Victor Leskore. Ya, 11 janji kampanye dari pasangan Victory Jos. Kita runut satu persatu. Kita lihat datanya ya, supaya jangan bilang bahwa kita tidak punya data. Kita punya data, tinggal buka search di Google full itu.
dalam 5 tahun, ini yang pertama ya, dalam 5 tahun akan ada 10.000 anak muda NTT mendapatkan beasiswa pendidikan formal dan keterampilan ke luar negeri. Waduh, janji ini, salah satu janji ini membuat saya waktu itu juga merasa senang ya. Kalau misalnya beliau terpilih ya, minimal bisa masuk dong dalam salah satu dari 10.000 peserta yang akan dikirimkan ke luar negeri mendapatkan beasiswa pendidikan. Tapi saudara-saudara, sampai sekarang tidak pernah kita dengar sedikit pun tentang beasiswa ini atau mengasah keterampilan di luar negeri. Atau kalian pernah mendengar sepanjang perjalanan ini? Tidak ya? Saya coba searchingnya di Google untuk melihat-lihat beberapa janji dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini ya. Janji yang pertama, ini baru pertama, belum yang lain-lainnya. Dan tidak mendapati ada anak muda yang mendapatkan beasiswa pendidikan formal dan keterampilan ke luar negeri. Tidak ada. Ini janji yang pertama ya. Jadi biasa janji yang pertama itu kan ditaruh di kalau misalnya desain poster itu ditaruh di ini ya. Jadi di paling pertama ya. Jadi sifatnya melingkar seperti ini. Ini janji yang pertama ya. Dalam 5 tahun akan ada 10.000 anak NTT. Kalau saya mau melihat dari sisi saya, dari kacamata saya ya, seharusnya ya, ini dari sisi saya, tidak perlulah janji 10.000, kasihan kan kita NTT ini kan dalam sampai tahun 2022 masih menjadi provinsi termiskin, belum lagi tertinggal, terpencil. Nah itu. Nah, dalam posisi kita sebagai provinsi termiskin, tertinggal, tertindas dan lain-lain, ini janji seperti ini seperti angin surga. Ini pembodohan sebenarnya. Karena tidak ada sama sekali. Tidak ada yang namanya pengiriman 10.000. Jangankan 10.000, 1.000 saja. Setiap tahun, setiap masa, universitas mencetak anak-anak muda berprestasi, mencetak sekian banyak lulusan. Tapi ya, ini juga akan berhubungan dengan janji yang berikut ya, lapangan pekerjaan. Ya, 10.000. Pak Gub. 10.000-nya piye itu pas. Oke, kita masuk yang kedua ya. Masalah perdagangan manusia di NTT akan diberantas. Ya, saya ingat ini fenomenal. 2018 setelah terbentuk, mereka membentuklah moratorium pengiriman TKI. Kemudian di tahun-tahun berikut ada viral akan mematahkan kaki dari para calon. Pak Gub, kami sebagai aktivis yang selalu dan senantiasa bergulat dengan masalah human trafficking ini merasa bahwa ini sesuatu yang sesuatu yang tidak pantas untuk dijanjikan kepada masyarakat. Saya ingat dalam satu ketika, sabar ya, saya lihat nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, supaya teman-teman juga bisa membaca, melihatnya. Saya ingat Pak Gub pernah mengatakan di hadapan guru-guru untuk mematahkan kaki dari para perekrut calon TKI, tenaga kerja Indonesia. Dulu kita sebut TKI, sekarang sudah buruh migran Indonesia. Tapi sampai sekarang tidak ada itu, realisasinya tidak ada sama sekali. Bahkan satu lagi, setiap tahun kita menerima mayat, kita menerima jenazah yang selalu dikirimkan pulang ke Nusa Tenggara Timur. Artinya orang tidak punya kerja di sini, tidak ada lapangan kerja, mereka mengadu nasib di luar negeri dengan iming-iming seperti itu, kemudian mereka pulang dalam keadaan mati. Lalu, di mana janji tentang
solusi masalah perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sampai sekarang ya kalian nilailah sendiri. Yang ketiga, tiap kabupaten, kita ada 22 kabupaten ya, supaya jangan salah kaprah. Tiap kabupaten akan ada pusat atau balai pelatihan kerja. Ya, kalau pusat dan balai pelatihan kerja ini saya lihat satu baru dibangun di BTN di atas ini. Saya tidak tahu itu Pemprov punya atau langsung dari Kemenaker punya, ya tidak tahu. Tapi adalah balai latihan kerja di sini. Kalau ini adalah, kalau saya nilai adalah. Ini sudah 3 ya, baru duanya tidak ada, satunya ada. Oke. Yang keempat ya. Di Rotendao akan ada sekolah tinggi pelayaran. Orang Rote, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Bagaimana dengan janji Pak Gub di Rote akan ada sekolah pelayaran? Semoga terrealisasi ya. Karena kita juga punya, selain janji ini, kita kan ada punya sekolah-sekolah pelayaran. Sebut saja SMK pelayaran ada di Kelapa 5 1, kemudian di Bimoku 1. Kenapa itu tidak diberdayakan, tapi membuat janji lagi bahwa akan ada sesuatu yang baru yang membuat masyarakat akan terus dan terus menagih janji Pak Gub. Janji politik ini tak seenak rokok ini. Yang kelima ya, jalan-jalan di NTT akan segera dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Kalau ini saya sepakat ini. Ini adalah yang kelima. Saya pernah menikmati, saya juga menikmatinya ya. Dari Takari menuju Lelogama, jalannya keren. Kemudian ada jalan lagi yang dibangun di Manggarai ya, itu kita apresiasi. Kemudian dari arah Sulamu ke Ampoang ya, itu ada sementara katanya mau dikerjakan. Ya, terus kemudian jalan dari Kapan ke Fatum Nasi, keren. Ya karena itu kampung saya, jadi saya apresiasi untuk Pak Gub ini. Terima kasih Pak Gub untuk jalan yang dibangun ini. Yang keenam, di tiap desa akan ada posko informasi untuk melacak dan menyebarkan adanya informasi darurat. Ini janji ini memang dibuat di 2018, tapi di tahun 2023 ini semua orang punya HP Android, dan saya rasa ini tidak perlu lah. Tapi sudah terlanjur menjadi sebuah janji ya, jadi harus ditagih kebenaran. Janji kalau tidak ditepati itu dosa. Jadi jangan sampai yang biasa Pak Gub bicara soal orang miskin tidak masuk surga, itu Pak Gub juga tidak masuk surga karena janji seperti ini. Ya, kita lihat lagi yang ketujuh ya. Lapangan pekerjaan terbuka untuk seluruh masyarakat desa di NTT. Nah, ini Pak Gub. Saya secara pribadi ya Pak Gub ya. Saya juga bergelut di dunia usaha dan jatuh bangun di dunia usaha. Dan yang selalu saya taruh di otak dan hati adalah bagaimana bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Walaupun sedikit yang mereka dapat, tapi cukup membantu dong kehidupan. Nah, pada saat yang sama juga, saya melihat janji kampanye seperti ini, saya marah Pak Gub. Izin. Saya marah betul. Dan biarkan kemarahan kita ini keluar lewat video ini. Kalau memang perlu untuk sampai turun ke jalan, pastilah kita turun menagih janji-janji seperti ini. Lapangan pekerjaan terbuka untuk semua masyarakat di NTT. Kalau lapangan pekerjaan ini terbuka Pak Gub, tidak ada orang lagi yang kerja di luar negeri. Kita juga dengan terbukanya lapangan pekerjaan, ini kan bisa menjadi motor penggerak roda ekonomi. Dan kita juga tidak perlu mengirimkan orang ke luar negeri. Dan kebanyakan dari lulusan dari kampus-kampus yang ada di Kota Kupang, di NTT ini, butuh waktu 3-4 tahun baru bisa mendapatkan kerja. Kecuali guru atau bidang kesehatan, itu pekerjaannya banyak. Jadi lapangan pekerjaan seperti apa yang harus
terbuka untuk seluruh masyarakat desa di NTT. Marungga, Kelor, atau seperti apa? Ini yang perlu kita luruskan. Semua masyarakat diarahkan untuk menanam kelor. Lalu ada janji lagi, tanam jagung panen sapi, TJPS. Itu logikanya seperti apa? Saya tidak mengerti itu. Tanam jagung panen sapi. Untuk mendapatkan bibit saja susah, mendapatkan pupuk saja susah. Sekarang panen sapi, sapinya dari mana? Bagaimana dengan kerjasama antara pemerintah Provinsi NTT dengan Provinsi DKI Jakarta untuk moratorium pengiriman sapi di sana? Sudah sejauh mana? Susah juga. Yang kedelapan, NTT akan menjadi penghasil garam terbesar di tanah air. Saya ingat ya, ada satu tempat di Kabupaten Kupang yang pernah diresmikan, entah itu waktu oleh Presiden atau Pak Luhut atau siapapun itu. Artinya ada pemerintah atau pejabat tinggi negara yang meresmikan tempat itu. Tempat itu masuk lewat daerah Well. Itu digaransi akan menjadi penghasil garam terbesar di tanah air. Tapi sampai sekarang tempat itu tidak berpenghuni dan tidak ada orang yang mengurus. Jadi janji ini ya tetap tinggal janji saja. Penghasil garam. Ya, kita kalau beli garam kan tetap DWB loh. Jadi itu garammu yang murah. Tapi kalau masyarakat di situ diberikan pelatihan, keterampilan mengelola garam lebih baik, pasti kita punya pasar yang luar biasa. 9. Ya, jadi dari 9 ini baru 2 ya. Bagi saya baru 2 yang terrealisasi. Ampunlah Pak Gub. Seluruh masyarakat NTT akan menikmati air bersih, minum dari keran. Wah, keran. Aduh, ampun lah, ini janji yang luar biasa. Sumber air sudah dekat. Itu iklan salah satu brand minuman ya. Sumber air sudah dekat. Tapi sampai sekarang sumber air sudah jauh. Tahu mau dijauh kemana? Atau tenggelam. Jadi mesti digali lagi. Yang ke-10. Nah, ini yang lagi viral nih. Videonya lagi viral. Dan saya memilih untuk mengomentari lewat sesi video ini. Puskesmas terapung di daerah terpencil. Wah, ini luar biasa. Memang kita NTT sebagai daerah kepulauan ya. Dan puskesmas terapungnya sampai sekarang belum ada Pak Gub. Yang ada adalah saya lupa ya, dokter siapa itu yang ada puskesmas terapungnya, rumah sakit laut yang pernah di Alor kemarin, kemudian di daerah Flores. Ya, tapi itu kan dari luar, bukan dari programnya Pak Gub ini. Jadi kita menagih janji sebelum bulan September ya, karena ini sudah Januari. Ya, yang ke-11, NTT akan mempunyai industri perikanan di sepanjang laut Flores. Saya pernah ke Riung, Bajawa, waktu itu waktu saya masih bisnis ikan tuna ya. 2020 kalau tidak salah saya ke sana untuk saya mengecek stok ikan tuna di Bajawa. Memang ada tapi tidak banyak seperti yang kita butuhkan. Dan itu mereka kelola sendiri, mereka bekerja sendiri sama seperti di Eba, di Tano, di Bolok, teman-teman nelayan itu mereka mengelola sendiri, tidak ada seperti bantuan dari pemerintah atau mungkin ada lewat kapal-kapal itu. Tapi kan itu juga dimanfaatkan oleh beberapa anggota dewan yang mengatasnamakan aspirasi dan memberikan bantuan kapal. Dan itu menjadi jualan politik lah. Dan ya itu ke-11. Kita minum kopi dulu ya supaya otak bisa encer untuk mengkaji satu persatu. Jadi dari 11 janji ini bagi saya
Oh ya, tidak ada janji tentang pariwisata ya. Coba kita lihat di bannernya. Oh, tidak ada. Ya, kemarin waktu kita melakukan aksi terhadap Labuan Bajo itu kan program pemerintah pusat yang kemudian oleh Pemprov itu diambil alih untuk dikelola lewat PT Flobamor. Ya, sekarang sudah kembali lah ke tidak mengikuti aturan atau perda tersebut, perda yang disusunnya. Ya, Pak Gub dan Pak Wagub yang terhormat, dari 11 janji kampanye ini kami menagih dan memang sudah, ini bukan tidak mungkin ya, bukan ini, tapi tidak mungkin lagi untuk dijalankan. Kemudian apakah ini nanti dipakai untuk periode kedua ya? Siapa tahu, saya tidak tahu. Tapi Pak Gub, NTT Bangkit NTT Sejahtera dengan pernyataan Pak Gub yang sangat fenomenal ini, seperti Namkak, monyet, profesor penjahat, janji-janji politik ini jualan yang sangat laris. Kalau di dunia usaha ya kita mengapresiasi lah, janji jualannya sangat laris. Tapi janji-janji ini juga adalah hutang yang harus dilunasi, hutang yang harus dibayar. Nah, kami sebagai masyarakat, kami menagih janji-janji ini. Salah satu budaya dari orang NTT adalah akan selalu mengingat sampai kapanpun. Dan itu catatan kritis kita terhadap Pak Gub ya, bahwa di dunia politik ya janji-janji itu ya bisa bermulut manis, bisa lip service, tapi pada saat yang sama ketika tidak terrealisasi itu menjadi catatan buruk untuk Pak Gub dan Pak Wagub. Saya tidak tahu, beberapa kelompok, beberapa komunitas, beberapa orang di luar sana mungkin mengagumi Pak Gub dengan kepemimpinan, pola kepemimpinan. Saya ingat hari Rabu menjadi English Day. Sampai sekarang kita hanya yes no saja. Ketika Pak Gub menempatkan Pak PLT Wali Kota kemarin juga, ya jualannya sama, membersihkan sampah dan birokrasi. Sampai-sampai asistennya saja disuruh untuk turun kerja mengangkut sampah. Luar biasa. Ya, jadi bagi kami ya sebagai seorang pemimpin, ketika hal-hal seperti ini, janji-janji ini tidak terrealisasi, saya meminta supaya Pak Gub bisa berterus terang kepada kami masyarakat. Dan ya itu terserah Pak Gub saja. Kami kan hanya bisa untuk meminta, untuk menikmati janji-janji politik ini. Tapi kalau memang nyatanya tidak bisa terbukti, bahkan sampai sekarang pun masih nol. Oh, tidak nol ya, masih ada ya. Ada beberapa janji yang ditepati oleh Pak Gub ya. Tapi artinya apa yang disampaikan oleh Pak Victor ini tidak sesuai atau tidak diikuti dengan perbuatan. Ya, saya dalam segi kepemimpinan saya mengakui dan menghormati Pak Gub, Pak Victor, karena Pak mungkin mempunyai visi yang baik tentang NTT menjadi bangkit, kemudian NTT menjadi sejahtera. Tapi pada saat yang sama juga mental dari anak buah Bapak di birokrasi itu tidak se-energik Bapak. Jadi evaluasi juga kita berikan kepada anak buah Bapak di birokrasi. Dan dari semua 11 janji kampanye yang kita pertanyakan ini bukan tanpa alasan ya, karena Bapak adalah pemimpin kami, Bapak adalah gubernur kami. Kami tidak mau NTT berakhir seperti Jakarta, DP 0% dan lain-lain yang dijanjikan oleh Anies Baswedan itu nol. Apalagi kan partai Bapak kan jadi pengusung dari Pak Anies menjadi calon presiden. Jadi kami tidak mau seperti itu.
bahwa kami sudah memberikan kepercayaan 5 tahun kepada Bapak. Bantulah kami untuk menyelesaikan janji-janji politik Bapak. Minimal tahun ini Bapak bisa mengirimkan 1000 anak ke Australia kah, ke Amerika kah, dan minimal bisa untuk menepati janji tersebut, karena sangat disayangkan ya Pak kalau misalnya sampai selesai masa jabatan Bapak meletakkan jabatan itu pada bulan September dan hal ini belum terselesaikan. Itu catatan dari kami. Dalam ruang-ruang yang lain kami akan membuat semacam orasi atau demonstrasi lewat virtual seperti ini, dan ya masih seputar dan janji-janji politik ini, agar kedepannya ya kita juga bisa memilih pemimpin yang tidak hanya habis di janji tapi bisa merealisasikannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung program ini. Sampai jumpa di sesi yang lain. Salam sukses.